Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Sefatala Palevi, NIM 196500056 dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Android yang saya buat menggunakan framework Flutter. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang bernama Photogram. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang memungkinkan user untuk membagikan foto dan ceritanya pada aplikasi agar bisa dilihat orang lain. Ya, mungkin simpelnya seperti itu. Nah, untuk API yang digunakan, saya menggunakan API dari Laravel. Saya bikin sendiri. Nah, API ini memiliki beberapa fungsi, tapi untuk penggunaan pada framework Flutter-nya saya gunakan cuma 4 API. Oke. Jadi API yang saya gunakan di aplikasi Android itu yang pertama adalah API login. Jadi user bisa memasukkan kredensial lalu akan mendapatkan token yang berbentuk seperti ini. Nah, tokennya bentuknya seperti ini. Lalu yang API yang kedua adalah user. Nah, user ini adalah API untuk mendapatkan user apa yang sedang terautentikasi. Nah, mungkin seperti itu penjelasan singkatnya. Lalu API kedua adalah API dari post. Nah, API post ini adalah API untuk menampilkan list dari postingan yang ada di database. Oke, mungkin itu aja bentuk JSON-nya seperti ini yang akan didapatkan di framework Flutter nanti. Lalu yang kedua adalah get post by ID, yaitu API untuk mendapatkan postingan berdasarkan ID secara spesifik. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Contoh JSON-nya. Nah, oke, lalu API yang terakhir, ada 5 API ya. API yang terakhir adalah API post, yaitu API untuk menyimpan postingan. Jadi ada inputan gambar di sini. Oke. Ya, mungkin itu aja. Lalu untuk penjelasan API-nya, lalu penjelasan aplikasinya akan saya jelaskan setelah ini. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan codingan. Nah, mungkin penjelasan codingan dan demo aplikasi saya pisahkan karena keterbatasan device saya. Jadi agak delay untuk penulisan. Nah, delay, jadi kurang nyaman untuk dilihat. Maka dari itu saya menjelaskan codingan terlebih dahulu, lalu saya lakukan pendemoan. Oke, jadi di sini Flutter memiliki struktur code seperti ini. Nah, untuk yang pertama adalah API. Nah, di API ini saya menyiapkan sebuah respon handler untuk mendapatkan respon tersebut dari API. Nah, apabila error, maka itu akan terhandle di sini. Jadi ada beberapa macam tipe seperti fetch data exception, bad request, lalu unauthorized seperti itu. Nah, lalu bagian yang kedua adalah bagian service. Nah, bagian service ini adalah bagian kelas untuk merequest ke API-nya. Ya, mungkin itu. Lalu oh ya, sebelum itu saya jelaskan dulu variabel yang terdapat pada framework Flutter ini. Yang pertama variabel host, yaitu 192.168.1.5.8000 yang mengacu pada port Laravel saya. Ya, di sini tulisannya 4, tapi sebenarnya 5 ini. Oke, lalu yang kedua adalah base URL untuk mendapatkan API-nya. Lalu dan yang ketiga adalah image URL untuk mendapatkan foto yang disimpan di database, di server maksud saya. Oke, lanjut ke service tadi. Nah, pada login terdapat dua atribut, yaitu yang pertama email, lalu password. Nah, setelah itu akan dikirim menggunakan metode post dengan tipe application JSON. Yep. Ya, mungkin seperti itu. Lalu yang kedua adalah service untuk post. Nah, di post ini pertama adalah menginisialisasi instance atau apa ya namanya, kayak tipe untuk insert post. Nah,
Di function insert post ini terdapat beberapa variabel seperti token, title, picture, content. Nah, token ini adalah untuk mendapatkan token yang didapatkan dari user yang terautentikasi. Oke. Lalu setelah mendapatkan, maka setelah variabel tersebut semua didapatkan, maka termasuk yang image ini, lalu file image tadi dipisah lalu disimpan ke touch. Nah, di aset di sini. Nah, yang ini. Oke, setelah itu dimasukkan ke dalam database dengan atributnya sesuai dengan permintaan dari server, yaitu title, content, text, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk headernya, yang pertama adalah base URL. Base URL yang tadi yang port lalu /API. Yang kedua adalah header, tipenya multi-platform data karena ada image di dalamnya. Yang kedua adalah authorization, yaitu adalah bearer token yang digunakan untuk mendapatkan user yang terautentikasi tadi. Oke. Nah, tipe dari requestnya adalah post agar bisa menyimpan file, memasukkan JSON, ya mungkin itu. Lalu untuk ini adalah exception handling ketika terjadi error. Oke. Untuk service sudah selesai semua. Lalu untuk repository. Nah, di repository ini adalah untuk mendapatkan data yang didapatkan dari service. Nah, di service ini terdapat satu function untuk mendapatkan semua data, yaitu function getResponse. Nah, getResponse ini mendapatkan semua data dari post. Ya, yang tadi API response yang ini. Oke. Nah, lalu setelah didapatkan, maka respon tersebut disimpan pada data dengan menggunakan tipe list. Oke, setelah disimpan, lalu list tadi di return agar bisa dipanggil di dalam view. Oke, di sini ada instance lagi untuk mendeklarasikan objek post. Jadi di objek post itu terdapat variabel ID, title, content, user ID, picture, created ad, update ad, user, comments, dan macam-macam. Oke, ini isinya untuk mendeklarasi variabel aja. Ada user juga, lalu dan ada komen, tapi komennya ini tidak saya gunakan karena keterbatasan waktu. Oke, lalu untuk view. Nah, untuk view ini yang pertama adalah model dari login. Bukan view, ini modelnya. Jadi pada login ini terdapat satu variabel yang mereturn token yang kita simpan waktu melakukan request. Jadi ketika melakukan request, nah menggunakan login service dengan metode login tadi dengan atribut email dan password. Nah, apabila sudah mendapatkan, lalu mendapatkan token, kan ada returnnya token. Nah, token tadi disimpan pada variabel token ini, ya, underscore token. Apabila berhasil, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Oke, return true ini. Oke, setelah itu, nah untuk untuk model dari post atau postingan, ya ini juga sama. Jadi di sini ada function fetch post data untuk mendapatkan postingan dari API post ini. Lalu post repository yang ini itu dipanggil menggunakan function fetch post list ini. Jadi list yang disimpan di sini akan terpanggil di kelas post view model. Oke. Ya, lalu di sini juga ada insert untuk memasukkan data yang memanggil function insert post. Lalu yang ketiga adalah get post. Get post ini untuk memanggil detail dari post. Oke, lalu ke view. Nah, di view ini oke, yang pertama mungkin login dulu ya. Nah, di login ini terdapat
Eh, nah, beberapa inputan. Ada yang pertama ada, bentar, mana ya? Oke, ini yang pertama adalah inputan. Ini test form field. Yang pertama adalah inputan email atau tulisannya username di sini menggunakan font Roboto. Lalu yang kedua adalah inputan password. Nah, di password ini terdapat sebuah icon untuk menentukan password visibility-nya. Mungkin nanti waktu demo saya tunjukkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada tampilannya, lalu ada logo di tampilan tersebut. Mungkin nanti akan saya tunjukkan juga logo kamera. Oke, dan ini adalah background. Ya, mungkin itu dari login. Lalu yang kedua adalah home screen. Nah, home screen ini adalah tampilan apa ya? Tampilan postingan. Nah, ini adalah tampilan postingan. Jadi postingan itu terdapat perulangan di di bagian ini ada terdapat perulangan. Jadi ketika gambar itu lebih dari satu, maka akan melakukan perulangan. Ya, mungkin itu. Oke, lalu ada detail screen. Detail screen ini untuk menampilkan detail. Jadi ada gambar di atas, ada gambar, lalu ya ini image URL data picture ini, lalu ada, mungkin nanti ya ketika demo mungkin saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Oke, mungkin itu aja ya. Kita lanjutkan ke demo program. Seperti yang saya jelaskan tadi, kredensialnya adalah user@mail.com. Jadi untuk pendaftarannya menggunakan kredensial tersebut, user@mail.com. Lalu passwordnya password. Nah, di sini ada fitur pengecekan visibility. Jadi jika kurang yakin bisa ditekan untuk membuka tipe passwordnya. Oke, lalu login. Nah, begini adalah tampilan dari list post yang tadi saya jelaskan. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, simpel sekali. Oke. Lalu setelah post list adalah post detail. Nah, post detailnya juga seperti ini. Jadi di sini ada beberapa komponen. Yang pertama gambar yang didapatkan dari storage/image yang saya jelaskan di awal. Lalu di sini ada title, lalu ada tanggal, dan deskripsi. Deskripsi adalah atribut konten. Oke, di sini ada beberapa button yang sebenarnya nggak berfungsi, seperti button favorit yang di atas, dan button book now ini juga nggak berfungsi karena belum saya hapus. Oke, kalau button backnya ini berfungsi kok. Sebentar, ini belum mati. Oke, lanjut ke menu tambahkan data. Nah, pada tambahkan data di sini bisa dilakukan penambahan data seperti ini. Oke, saya contohkan. Sebentar. Oke, sudah. Setelah itu kita buat contoh new content. Ya, mungkin seperti itu. Lalu ditekan create post. Nah, tetapi ada tapinya. Nggak langsung ke update. Karena ditentukan oleh jaringan juga. Oke. Di sini belum ada. Yang tadi titelnya itu new lalu konten belum ada, tapi ketika di refresh ya sudah ada. Oke. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.